Oke, orang-orang penting, apa kabarnya? Hari ini kita nggak ngomongin soal politik. Kita mau membahas sesuatu yang menggembirakan gitu ya. Wih, untuk gembira. semua bangsa kita. Ada seorang bisa dibilang difabel gitu ya. Ya. Tapi dia memperoleh Golden Buzzer di American Got Talent gitu. Oh iya. Diperoleh dari Simon Cowell Ya. dan talentnya tersebut Putri Aryani, Bang. Ya, Putri Aryani yang mengalami gangguan penglihatan lah ya. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, Bang. Cuplikan Putri Aryani waktu tampil gitu. Ini dia. This is Simon. This is Simon. Yeah. Her voice is amazing. Yes. And you have father. Yes, I'm father. Very nice to meet you. Yes, to meet you. Nah, kalau tadi kita lihat, Ya. itu sampai 2 kali Putri Aryani diminta nyanyi gitu ya. Nah, abang tahu nggak lagu pertama itu lagunya siapa? Lagu siapa? Coba. Yang mana sih yang dia main piano ya? Nah, Oh. dua-duanya dia main piano. Dua-duanya dia main Kalau piano. masalah yang dia bikin sendiri bukan sih? Yang diciptakan Nah, sendiri. Ya. sampai jurinya aja itu nggak nyangka kalau itu dia ngebawain lagu sendiri. Ada tuh kata-katanya yang bilang, gue kira itu salah satu lagu pop gitu ya. Ya. Nah, jadi gimana tuh Bang, tanggapan abang soal Putri Aryani ini? Gini, gue pertama kali ngelihat Putri Aryani ini pada saat di American Got Talent gitu ya. Gue dengar, gue belum tahu tuh seviral apa, tapi yang pasti gue kan seneng American Got Talent, jadi gue Oke. sering nonton gitu. Nah, waktu Carey nunjukin ke gue, pertama kali gue ngelihat, gue merasa bahwa ya ini ya talent yang sesungguhnya, gue bilangin. Oke. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang ya kita lihat lah di Indonesia gitu ya, di mana-mana. Dia difabel gitu ya. Dia difabel menunjukkan satu keahlian, tapi keahliannya itu setengah-setengah juga. Nggak menjadi satu hal yang yang top lah, yang bagus gitu. Oke. Nah, tapi pada saat Putri Aryani ini membawakan lagu itu, kan handsfree-nya Carey pada saat itu terpecah 2 kan. Oke. Gua ngeliat videonya cuma sekilas, habis itu gua dengerin. Gue bilang, anjing ini suara emang bener-bener bagus gitu. Maksudnya bukan yang ngasal-ngasal, tau kan? Yang penting gue difabel, yang penting orang simpati sama gue nyanyi kayak gitu kan. Dia tidak menjual itunya. Dia nggak menjual itu justru, tapi dia menjual memang kualitas suaranya dia, apalagi katanya itu adalah lagu dia sendiri. Oke. Nice banget. Kalau menurut gue itu nice banget. Jadi sebenarnya Indonesia patut bangga atas atas prestasinya Putri Aryani itu gitu. Oke. Dan apa cuma sekedar bangga, Bang? Ya harus ada sebenarnya, kalau menurut gue gini loh, Putri Aryani ini harus dijadikan salah satu contoh untuk para penyandang difabel yang lain gitu, supaya penyandang difabel yang lain itu jangan karena Putri Aryani viral lalu semua orang berlomba-lomba untuk hanya mendukung Putri Aryani, dibiayai, ada yang berlomba mau ngasih beasiswa lah, apalah segala macam begitu, atas keviralannya dia. Iya, kayak sekarang kan Mendikbud mengeluarkan beasiswa untuk Putri Aryani masuk ke The Juilliard School. Ya, kalau gua lihat, bila ada orang yang kayak misalnya pemerintahan atau kementerian atau apapun lah itu bentuknya datang memberikan beasiswa, itu adalah bagian daripada endorsementnya pemerintah kan. Pemerintah minta Putri Aryani itu endorse nih, kita ke Mendikbud nih, peduli, kan begitu. Oh gitu. Jatuhnya seperti itu kan. Nah, kalau gua lihat justru bukan itu yang penting, tetapi bagaimana Putri Aryani itu justru tidak diberikan beasiswa keluar, tapi dijadikan duta para difabel. Oke, bagaimana supaya difabel bisa dilatih, diasah kemampuan lainnya atas kekurangan yang dia punya, begitu loh. Supaya menjadi orang yang jauh lebih berguna dengan kemampuan yang dia punya, bakat-bakat yang tersembunyi kan tuh banyak kan. Ya, contoh lah, banyak sekarang kita lihat kayak di pinggir jalan gitu. Gue pernah ketemu sama bapak-bapak udah tua, difabel juga, gangguan penglihatan juga, main gitar, nyanyi. Ya suaranya ampun, nggak sama sekali nggak enak didengar. Gitarnya juga
nggak bagus untuk dia mainnya. Jadi hal-hal kayak gitu kan sebenarnya harus diedukasi ke masyarakat bahwa jangan jual rasa simpati. Oke. Gitu ya. Jangan berikan sesuatu hal, sajikan kepada masyarakat agar masyarakat tuh simpati doang kepada lu gitu. Oke. Tetapi jadikan rasa simpati itu hanya sebagai bonus di akhir. Oke. Yang diutamakan adalah talent yang lu punya, talenta yang lu punya. Oke. Lu tunjukkan saja kemampuan. Ya kalau kira-kira lu belum bisa ya lu latih. Apa yang kira-kira lu bisa lakukan. Nah, harusnya kan pemerintah melihat itu. Jadi harusnya Putri Aryani, kalau gua jadikan duta difabel. Yuk jalan kita ke difabel-difabel lainnya. Putri Aryani semangatkan mereka. Gua difabel hari ini gua nggak bisa ngelihat, tapi gua hari ini bisa dilihat oleh begitu banyak orang. Dilihat dunia. Gua bisa dilihat oleh dunia. Sehingga gua mau kalian tuh besok-besok jadi Putri Aryani lagi. Betul. Untuk apa disekolahkan dia di luar? Kalau hanya disekolahkan di luar jadi beasiswa ya hanya khusus kepada Putri Aryani. Itu nggak jauh dari endorsement namanya. Bahwa Kemendikbud hanya ingin menggunakan Putri Aryani supaya dilihat orang bahwa Kemendikbud peduli gitu. Seolah-olah Putri Aryani mewakili seluruh difabel. Padahal tidak, itu kan poinnya. Iya. Gitu. Harusnya Putri Aryani ini dibawa, dijadikan duta, yuk keliling Indonesia. Oke. Datengin semua difabel. Oke. Kan begitu. Berarti seharusnya mungkin disekolahin, tapi you juga diangkat jadi duta yang setelah lulus harus lebih menginspirasi gitu mungkin ya? Ya, tapi kalau dikasih beasiswa juga, misalnya beasiswa apalagi sampai ke luar negeri begitu ya. Berarti Kemendikbud itu tidak percaya juga dengan kualitas sekolah yang ada di Indonesia. Kenapa nggak dibiayain istilahnya beasiswanya di Indonesia? Kenapa harus ke luar negeri? Meskipun itu adalah impiannya Putri Aryani ya. Tapi justru Kemendikbud ya, itu harus memberikan satu bentuk kepercayaan terhadap Putri Aryani. Lu tuh bisa lebih keren dengan lu sekolah di Indonesia. Buat bangga Indonesia. Dengan kemampuan yang lu punya hari ini lu kasih beasiswa di universitas paling beken di Indonesia. Contoh, Universitas Indonesia. Lu bisa hari ini lu kuliah, lu ambil jurusan apapun. Nah sekarang kalau Kemendikbud ngasih orang beasiswa untuk ke luar negeri, berarti dia sendiri nggak percaya dengan apa yang ada di Indonesia, dengan universitas yang ada di Indonesia. Itu apa cara berpikir yang menurut gua konyol kan begitu. Nah dengan Putri Aryani kuliah pun di Indonesia, Putri Aryani bisa dimanfaatkan untuk dijadikan duta difabel tadi dan sebagainya begitu. Itulah poinnya. Mau cita-citanya Putri Aryani pun ya masa pemerintah bisa diintervensi oleh rasa simpati orang terhadap Putri Aryani, kan enggak begitu juga. Itu sih. Oke. Nah, terus kita juga mau sedikit menanggapi soal makna dari lagu Loneliness-nya Putri Aryani tadi itu, Bang. Yang sebetulnya muncul dari rasa bersalahnya dia ke dirinya dia sendiri yang tidak bisa menerima keadaannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang keadaan di Indonesia juga ya, yang tidak memberi kesempatan kepada para difabel mungkin untuk mencari peluang hidup yang lebih layak gitu. Lah iya makanya itu kalau menurut gua orang-orang seperti Putri Aryani ini itulah yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Sekali lagi gua sampaikan. Supaya para difabel yang ada di Indonesia itu merasa bahwa kita ini sebenarnya mempunyai kekurangan, tetapi setiap orang kita yakini punya kelebihan. Kan begitu, itu kan poinnya kan. Jangan sampai kita itu putus asa atas hidup yang kita punya dengan kekurangan yang kita punya gitu ya. Lalu akhirnya kita putus asa dan akhirnya tidak ingin melanjuti hidup itu. Itu kan membuat betapa mirisnya kan menjadi seorang difabel kan begitu. Tapi dengan adanya Putri Aryani ini kan bisa memotivasi begitu banyak difabel. Kenapa tidak Kemendikbud itu fokuskan terhadap Putri Aryani itu untuk dibawa, diajak untuk memotivasi seluruh difabel yang ada di Indonesia. Nampaknya perlu supaya itu concern. Itu menjadi sesuatu hal yang concern. Di luar juga banyak kok orang membuat apa namanya kayak Paralimpik tau ya. Nah, Paralimpik dia kayak olahraga yang mana dilakukan oleh para difabel begitu. Ini kan untuk mengapresiasi mereka begitu. Ini untuk membuat supaya bukan hanya sebatas simpatik, tapi menunjukkan bahwa orang-orang difabel juga punya kemampuan yang lebih. Jadi jangan kita kucilkan orang difabel
Tapi jangan juga kita tumbuhkan rasa kasihan terhadap difabel. Itu kan sebenarnya makna dari para Paralimpik kan. Iya. Paralimpik dia tunjukkan nih, mereka ini nggak butuh kasihan. Oke. Ngerti nggak? Mereka nggak butuh orang kasihan sama dia. Iya. Dan Paralimpik ini menunjukkan bahwa mereka ini bahkan lebih dari lu. Mereka Iya. bisa ngelakuin hal-hal yang tidak dilakukan oleh banyak orang kan begitu. Mereka bisa memotivasi dirinya sendiri begitu. Nah sebenarnya Indonesia juga kan perlu ada itu gitu. Bikinlah para games apa yang dilakukan oleh Indonesia kan begitu kan? Iya. Gitu. Nah, apakah kalau yang aku lihat selain motivasi untuk para difabel ini, kayaknya butuh dari difabel ini kayak butuh kejelasan juga gak sih Bang? Kalau gue sebagai seorang difabel, gue juga mempunyai peluang kerja, peluang memperoleh mata pencaharian yang sama dengan yang lain gitu. Karena sekarang kan kayak yang kayak nggak jelas aja gitu. Kalau gue sebagai difabel ya udahlah, gue mau kerja di perusahaan juga akan susah gitu-gitu. Ya. Gini, inilah yang sebenarnya menjadi hal yang tirani di Indonesia gitu loh. Nah sekarang gini, banyak difabel di Indonesia ini muncul gitu ya, muncul di di Indonesia. Tapi setiap orang kalau ngelihat difabel itu selalu yang tumbuh itu pasti rasa kasihan. Oke. Betul nggak? Iya. Pasti aja rasa kasihan. Gue kasihan sama dia. Udahlah kasih dia, jangan kerja yang berat-berat. Justru itu salah. Itu adalah bagian daripada menghina si difabel. Iya, betul. Kalau gue pandangnya begitu. Iya. Gue justru kalau ketemu difabel, gue anggap dia itu bukan orang yang difabel, maka dia akan jauh lebih senang. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dia akan merasa lebih senang kalau kita anggap dia tidak difabel. Daripada kita anggap dia difabel, kasihan, jangan berat-berat tuh, jangan dikasih diangkat yang terlalu Iya, berat. iya. Itu justru dia merasa miris. Aduh, anjing gue begini amat ya, hidup gue. Betul. Maka untuk memotivasi para difabel sebenarnya, justru menurut gue ya, bukakan mereka peluang usaha yang tidak hanya sebatas pelatihan-pelatihan nggak jelas. Sekarang ini kan banyak nih pelatihan-pelatihan nggak jelas nih. Iya. Kelas menjahit difabel, kelas ini, itu kan menurut gua nggak terlalu penting. Jadikan mereka tuh tidak ada kekhususannya. Biarkan mereka berbaur di masyarakat. Kalau orang difabel datang melamar kerja, kalau memang dia punya keahlian khusus yang bagus, silakan diterima. Fokuskan dia terhadap pekerjaan itu. Jadi jadikan dia sama seperti kita, orang-orang normal gitu loh. Oke. Nah, Indonesia kan cuma tiraninya kan begitu, suka aduh, ibah lah, rasa kasihan lah. Iya, Padahal iya, menurut betul. gua itu adalah penghinaan, bukan rasa kasihan. Betul. Gitu. Seharusnya kita menganggap para difabel ini adalah sama seperti kita gitu. Iya. Ya. Jangan diberi seperti Putri Aryani sendiri pun masuk ke EGT ini kan nggak ada perlakuan khusus. Nggak ada perlakuan khusus. Bener-bener semua tahapan dilaluin gitu Benar. ya. Gue jujur gue paling benci dengan siaran-siaran TV yang di Indonesia ini yang begitu ada muncul difabel tuh kayak simpatik, lagunya dibikin melo, backsoundnya dimunculin orang tuanya yang Jadi begini, kesan begini. yang timbul tuh selalu menyedihkan gitu. Menyedihkan gitu. Padahal sebenarnya difabel itu apa ya menurut gue ya? Difabel itu adalah kekurangan yang sama yang dimiliki oleh kita orang normal juga. Betul. Di Kita balik juga- kekurangan dia punya kelebihan. Iya, kita juga sebenarnya terlihat doang yang normal, tapi kita punya kekurangan masing-masing. Betul, Betul kan? betul. Dan itu hal yang serupa saja. Iya. gitu. Nah, kalau menanggapi soal kesempatan kerja Ya. yang diberikan untuk para difabel, Ya. ada beberapa perusahaan nih seperti Alfamart, Grab, Ya. yang belakangan kedengeran mempekerjakan para difabel. Itu gimana menurut abang? Ya bagus, bagus sekali. Maksudnya itu yang memang gua harapkan gitu. Berikan mereka peluang, berikan mereka lapangan pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaan yang tidak istilahnya menghina mereka juga gitu. Yang memang sama dengan yang lain lah begitu. Misalnya dia kalau memang dia ngerti akunting, ya dia di spesial di akuntan. Oke. Kasih dia duduk di situ, nggak apa-apa. Oke. Misalnya dia nggak bisa melihat begitu ya. Oke. Lalu jangan pula ada rasa konyol begitu ya, dia katakan sorry to say pincang misalnya, mohon maaf gitu, atau kekurangan fisiknya, tenaganya nggak ada, disuruh angkat-angkat galon di Alfamart, itu kurang ajar namanya. Nah hal-hal kayak itu perlu diperhatikan begitu. Tapi yang pasti yang mereka butuhkan adalah rasa semangat, Iya. motivasi, Iya. sehingga jangan pernah bedakan dia dengan manusia lainnya. Setuju. Tetap harus
setarakan saja dengan Iya. dengan yang lain-lainnya. Betul. Justru mereka akan terlihat menyedihkan ketika kita itu kasihan dengan mereka. Itu udah poin. Setuju. Gitu. Oke Bang, terakhir kita ucapkan selamat untuk Oke. Putri Aryani. Selamat Putri Aryani, keren. Gua tunggu Putri Aryani menjadi diva di Indonesia gitu ya. Dan batalkan itu untuk menjadi dapat beasiswa dari Kemendikbud. Di Juilliard. Ya ini aja lah, kuliah di Universitas Indonesia, tapi semangat yang dimiliki oleh Aryani ini dibutuhkan oleh banyaknya orang-orang difabel di Indonesia. Bahkan bukan cuma orang difabel, kita aja manusia normal aja kadang-kadang ngelihat Aryani, anjing Aryani ini bisa begitu. Iya. Kita masa orang yang normal, istilahnya secara kasat mata kita normally, tapi kita nggak bisa lakukan hal yang Iya, saya buat begitu. itu ya. Gitu. Artinya orang Indonesia butuh penyemangat seperti Putri Aryani. Oke. Selamat Putri Aryani, maju terus pantang mundur. Sampai jumpa orang-orang penting di Ngobrol Penting selanjutnya. Terima kasih.